Halo semuanya, kenalin saya Albertus Dias Pamungkas dari kelompok 5 mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Tentunya di sini saya nggak sendiri, di sini saya bersama. Hai, saya Syafira dan Aryani. Hai, saya Roro Ayu Sri Arindi. Nah, kali ini kelompok kita akan mereview sebuah film. Film yang akan direview ini berasal dari negeri Gajah Putih atau Thailand yang berjudul Teacher's Diary. Film Teacher's Diary ini mengisahkan perjuangan dua orang guru pada waktu berbeda yang mengajar di sekolah apung. Dari berbagai hal yang mereka alami selama mengajar, di sana benar-benar terlihat kalau mereka lebih dari sekedar guru. Perjuangan mereka lebih berat dari guru-guru lain yang mengajar di sekolah umum. Mulai dari akses ke sekolahnya saja yang sudah sangat jauh dan butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana. Para siswa yang harus dijemput untuk belajar atau sekolah dulu karena mereka belum punya kesadaran betapa pentingnya pendidikan. The Teacher's Diary bercerita tentang seorang mantan pegulat bernama Song yang beralih profesi menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang guru, ia harus mengajar di sebuah tempat terpencil yang hanya memiliki 4 murid dan 1 guru. Suatu ketika, Song menemukan sebuah buku diari yang dimiliki oleh An, seorang guru yang sebelumnya mengajar di sekolah tersebut. Karena kesepian, akhirnya Song membaca kisah demi kisah buku diari milik An. Alhasil, berkat buku diari tersebut membuat Song jatuh hati pada An. Walaupun belum pernah bertemu sebelumnya, hingga Song ingin sekali bertemu dengan pemilik diari tersebut, namun ia tidak tahu harus memulainya bagaimana. Sampai akhirnya An, sang pemilik buku diari, kembali mengajar di sekolah apung. Namun Song sudah tidak lagi menjadi guru di sana. Hingga akhirnya An membuka kembali lembar demi lembar buku diari miliknya, dan di dalam diari tersebut terdapat tambahan kisah demi kisah yang ditulis oleh Song dan membuat An juga jatuh cinta kepada Song.พอครับครูแอนตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะครับครูแอนย้ายไปสอนกับแฟนเขาที่ม่อนฟ้าผมรู้สึกเหมือนอกหักตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนแล้วก็การคิดถึงครูแอนNah, di sini kita mau review film tersebut. Film The Teacher's Diary ini yang bergenre romance dan mengusung tema pendidikan dikemas dengan alur yang berbeda, yaitu mengisahkan betapa susahnya perjuangan seorang guru di pedalaman dan kisah cinta tentang dua orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, tapi sudah saling merasakan rindu karena buku diary. Tidak seperti film cinta yang biasanya, pengalaman dan pengemasan jalan ceritanya sangat bagus dan inspiratif. Lalu hal unik dari cerita ini ada pada cara masing-masing tokoh dalam saling jatuh cinta. Cerita ini menurut saya lebih mengarah pada inti pertemuan jodoh dengan cara yang unik dan secara tersirat, menyampaikan pesan bahwa jodoh itu akan selalu satu vibrasi, artinya memiliki kesamaan satu sama lain. Jadi review dari saya mengenai film The Teacher's Diary itu
Saya juga terinspirasi bahwa suatu saat ingin bisa mengajar di sekolah apung seperti Bu An. Mudah-mudahan bisa meskipun rasanya sulit, menikmati hidup tenang dan jauh dari teknologi, merasakan susahnya mendapatkan listrik, air, dan hal-hal mudah lainnya yang bisa kita nikmatin di kota. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini, bagaimana harusnya kita mensyukuri keadaan, bisa sekolah dengan mudah, dan mendapatkan fasilitas lengkap. Tidak semua orang beruntung mendapatkan itu. Mengingatkan kita juga untuk lebih menghargai jasa guru, karena ilmu yang kita gunakan hari ini tuh tidak luput dari kerja keras mereka. Salah satu scene favorit saya dalam film The Teacher's Diary adalah ketika Bu An merasa marah dan kecewa kepada para muridnya karena ada satu murid bernama Chon di mana dia semangat belajarnya kurang dibandingkan dengan murid yang lain. Sampai suatu ketika Bu An bertanya pada Chon, "Apa cita-citamu?" Dan Chon menjawab, "Saya ingin menjadi nelayan seperti ayah saya. Karena saya tidak perlu susah payah belajar matematika hanya untuk menjadi nelayan yang hebat." Dan sampai suatu hari ketika ujian, Chon tidak masuk. Dan padahal ujian tersebut sangat penting bagi Chon untuk kelulusannya di sekolah dasar. Dan melihat hal tersebut, Bu An merasa marah dan sampai akhirnya Bu An datang ke rumah Chon dan bertanya, "Kenapa kamu tidak masuk?" Dan Chon menjawab, "Saya tidak diizinkan sekolah oleh ayah saya." Mendengar hal tersebut, Bu An merasa kecewa dan marah dan hanya bisa menangis karena tujuan awal Bu An datang ke sini adalah untuk merubah masa depan para anak yang bersekolah di sekolah apung tersebut. Tapi pada akhirnya Bu An berpikir kembali bahwa tujuannya hanyalah untuk mengajar, bukan untuk merubah masa depan semua anak-anak yang bersekolah di sekolah apung. Dan suatu ketika Pak Song datang dan akhirnya Pak Song lah yang bisa membawa Chon kembali bersekolah hingga Chon lulus sekolah dasar. Dan semua impian Bu An atau cita-cita Bu An yang belum pernah tercapai ketika mengajar di sekolah apung akhirnya bisa dicapai oleh Pak Song. Dan hal itulah yang membuat Bu An jatuh hati pada Pak Song. Meskipun mereka sebelumnya belum pernah bertemu, tetapi mereka pernah berjuang di jalur yang sama. Film Thailand ini mengemas percintaan dengan latar belakang yang berbeda dengan film pada umumnya. Konflik batin yang disuguhkan sangat menyentuh, memiliki pesan moral yang luar biasa. Awal penyampaian membuat penonton tertarik dan semakin penasaran karena awal penyajiannya langsung ditampilkan sebuah pokok permasalahan semacam abstrak atau garis besar masalah yang akan dibahas dalam film tersebut. Jadi kelemahan dari film ini tuh alur yang digunakan terlalu maju mundur sehingga sulit dipahami dan banyak pengulangan pengalaman permasalahan yang sama seperti pada saat Pak Song dan Bu An yang hampir bertemu namun selalu gagal. Jangan pernah menghakimi sesuatu hanya dari sampulnya, karena setiap guru memiliki caranya masing-masing untuk menyampaikan materi. Menjadi guru bukan hanya menyampaikan materi di kelas, tetapi menjadi guru adalah sebagai penuntun serta orang tua untuk mendidik para anak muridnya. Guru yang baik adalah guru yang memberikan pengalaman yang seluas-luasnya bagi para anak murid, bukan hanya sekedar mendewakan nilai akademis semata. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh Bu An, yaitu menjadi guru bukan hanya tentang 1, 2, 3, tapi menjadi guru tidaklah egois. Jadi guru harus bertanggung jawab terhadap moral, material, serta kepedulian kepada anak muridnya. Nah, itu semua tadi penjabaran dari alur film The Teacher's Diary. Selanjutnya nih, kita mau kaitin film ini dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Apa sih yang bikin film ini tuh saling berkaitan dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran? Tentunya banyak sekali. Misalnya saja kelompok kami mengambil salah satu submateri yaitu mengenai motivasi model RCS. RCS ini tuh attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Dimana pada film ini The Teacher's Diary ini tuh masuk ke dalam motivasi confidence atau kepercayaan diri.
Misalnya, seperti saat Song yang menghampiri kedua orang tua Chong, untuk Chong ini tetap bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Song berusaha meningkatkan harapan Chong untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri Chong dengan pernyataan-pernyataan yang membangun. Nah, itu dia gimana nih review film dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dari apa yang kami sampaikan. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye-bye.